Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia. Selamat pagi atau selamat siang yang ada di luar negeri. Shalom, kita semua dalam keadaan baik, sehat. Tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Mungkin juga ada yang sedang terbaring sakit, tetaplah percaya, tetaplah berdoa. Karena Dia Tuhan yang sanggup melakukan lebih banyak dari yang kita doakan. Bagian kita, teruslah mencari Tuhan, teruslah menyenangkan hatinya lewat pujian penyembahan, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami tahu tempat terindah itu dalam hadirat-Mu, karena tidak ada lagi pilihan bagi kami selain datang dalam hadirat Tuhan. Menyenangkan hatimu, memuji, menyembah Engkau, itulah tempat terbaik, tempat teraman bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua setiap anak-anak-Mu jemaat Mesbah Doa yang menyiapkan hati dan hidup mereka untuk sungguh-sungguh melayani-Mu Bapa, untuk sungguh-sungguh malam ini menaikkan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Lebih lagi katakan, saat indah Tuhan, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Lebih lagi katakan, saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati-Mu dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, Kaulah tempat terindah yang aman bagi hidup kami. Saat terindah, saat bersamamu, Bahkan ketika kami lemah, Tuhan, dalam hadirat-Mu kami dikuatkan.
Saat-saat indah itu bersama dengan Tuhan. Engkaulah satu-satunya dambaan di hidup kami. Engkau harta terindah Tuhan yang kami miliki. Tidak ada tempat yang lain, kami menyadari itu. Mari katakan lebih lagi saudara di hadapan Tuhan. Saat indah bersamamu itu yang kami rindukan Tuhan. Saat indah bersamamu itu yang selalu ku rindu menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah satu, kaulah dambaan hidup, kaulah satu, kaulah satu di hatiku. Kami inginkan lebih dari segala-galanya Tuhan. Mari sekali lagi saudara lebih sungguh katakan haleluya. Saat indah, saat indah bersama, saat terindah dalam hidup kami, itu yang kami rindukan Tuhan. Bersekutu dengan Engkau dalam hadirat-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Oh, Kaulah dambaan hidup kami Tuhan. Kaulah dambaan hidup, Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami percaya karena dalam hadirat-Mu kami diubahkan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami dibaharui. Dalam hadirat-Mu hati kami disentuh Tuhan. Sehingga kami menjadi semakin indah dan berkenan di mata-Mu Bapa. Bawa kami terus Tuhan, makin diubahkan menjadi seperti Engkau. Ketika dalam hadirat-Mu, Roh-Mu yang menjamah kami Tuhan. Ubahkan hati, ubahkan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan menjadi doa kita. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan, Tuhan. Biar mata kami, biar mataku seperti mata memancarkan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ku mau jadi seperti-Mu Yesus, seperti-Mu. Lebih lagi mari angkat tanganmu menjadi doa di hadapan Tuhan. Katakan ubah Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biar mataku, biar mataku
Pancarkan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu ku mau jadi seperti-Mu. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kau ubahkan kami jadi seperti-Mu. Ubahkan hidup kami, ubahkan hati kami Tuhan. Beri kami mata seperti Engkau memandang jiwa-jiwa di sekeliling kami. Beri kami hati yang tulus seperti hati-Mu Bapa, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar ini menjadi doa dan kerinduan kita di hari-hari ini saudara. Mari angkat tanganmu lebih lagi, panjatkan doa, katakan ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus hati kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biar mata kami Tuhan seperti mata, pancarkan kasih-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu ya Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Lebih lagi katakan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku setulus kasih-Mu Tuhan. Ye salib-Mu, amin. Kasih-Mu, oh Tuhan, biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu. Pancarkan kasih-Mu, seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Dan semuanya Tuhan dimulai dari hati yang terbuka bagi Engkau. Ketika kami mau terus disempurnakan, maka hati kami Tuhan harus dikuduskan. Sebab Engkau Tuhan yang melihat hati. Hari ini kami datang berkata, Bapa, sentuh hati kami, ubah hidup kami menjadi yang seperti Tuhan mau. Engkau melihat kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hati dan hidup kami, biar Tuhan ubahkan menjadi hati yang lembut, hati yang tidak keras, tetapi hati yang senantiasa mau sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, bawa doa dan penyembahanmu kepada Dia, saudara. Katakan, Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru Tuhan. Amin. Yes Lord.
katakan lebih lagi Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru Tuhan. Amin. Bagai emas yang murni. Amin Tuhan. Kau membentuk bejana hati Bapa, ajar kami, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi katakan, Bapa sentuh hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru. Amin Tuhan. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku Tuhan. Katakan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin. Memberi bagai air mengalir yang tiada. Lebih lagi saudara, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa sentuh hati kami, ubah hidup kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru Tuhan. Oh, bagai emas yang Kau membentuk bejana di hati kami. Oh Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini kerinduan kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ubah hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, bila Ibu berkenan, saya ingin membagikan pengalaman iman saya setelah saya mengikuti mesbah syukur dan juga mesbah doa. Dan setelah saya mendengarkan semua khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Puji Tuhan Bu, awalnya saya menemukan channel YouTube Ibu dan saya putar dengan menggunakan speaker di rumah. Akhirnya suami saya juga dijamah oleh kuasa Roh Kudus sehingga kami bersama-sama rutin terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Anak-anak kami juga kami ajak bersama-sama mendengarkan khotbah Ibu. Puji Tuhan ya saudara.
Banyak pemulihan terjadi dalam hidup kami dan akan terus kami perbaiki apa yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami mau menangkap janji Tuhan digenapi dalam kehidupan keluarga kami. Amin, amin. Luar biasa ya, itu yang Tuhan mau. Kesaksian iman setelah mendengarkan khotbah-khotbah ibu adalah suami saya memiliki saudara dan dia adalah anak bungsu. Tahun 2011 yang lalu pergumulan berat terjadi dalam hidup kami, di mana abang dari suami saya yang adalah seorang pengacara bersama dengan semua kakaknya menggugat suami saya ke pengadilan dengan tuduhan soal tanah dan rumah yang kami tempati. Bahkan mobil kami satu-satunya harus dibagi karena menurut mereka itu adalah warisan. Padahal mereka tahu benar, bahkan semua keluarga besar pun tahu bahwa semua yang kami miliki itu adalah hasil kerja keras kami. Bahkan mertua saya juga tahu hal itu. Lalu mereka juga menuntut mertua saya yang sudah menjadi janda ke pengadilan untuk membagi harta warisan kepada mereka dalam waktu yang sama. Jadi mertua saya tergugat satu, suami saya jadi tergugat dua. Waduh saudara ya. Hati-hati loh, karena harta orang bisa gelap mata sehingga orang tua sendiri digugat. Nih dosanya minta ampun loh saudara, jangan sampai ya. Singkat cerita, suami saya menjadi kepahitan terhadap semua saudara-saudaranya yang sangat jahat berbuat kepadanya. Dulu dia sangat sulit mengampuni, demikian juga saya. Tetapi puji Tuhan Bu, kami akhirnya dipulihkan Tuhan setelah kami mendengar semua khotbah-khotbah ibu, bahkan mesbah doa ibu, puji Tuhan ya. Bahkan puji Tuhan ya, karena lewat khotbah-khotbah ibu kami dimampukan melepaskan pengampunan kepada semua saudara-saudara kami. Dan kami tidak mau lagi mengingat-ingat kejahatan mereka. Amin, amin, amin ya. Kami membawa mereka dalam doa-doa kami bahkan Bu, setiap pagi ketika kami berdoa agar mereka juga diampuni oleh Tuhan. Dan agar hati mereka terbuka untuk Tuhan ya. Kalau boleh saya menyimpulkan Bu, kisah yang dialami suami saya itu hampir sama dan hampir mirip dengan kisahnya Yusuf ya. Dan kami mau belajar dari kisah Yusuf yang mau melepaskan pengampunan bahkan akhirnya menolong saudara-saudaranya. Amin. Kami sangat percaya jika Tuhan yang berkata ya dan amin, Tuhan pasti sanggup mengubah kutuk menjadi berkat bagi keluarga kami. Satu hal yang terus saya ingat dari apa yang Ibu Debbie sampaikan, bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi janji-janjinya kepada kita asalkan kita setia selamanya menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Yes. Memang keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kita, maka keselamatan itu harus kita kejar dan kerjakan dengan takut dan gentar. Jangan sampai dari pihak kita yang melepaskan keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Itu yang saya selalu ingat dari perkataan Ibu. Yes. Terima kasih Ibu, oleh karena itu kami juga sudah membuang semua benda-benda yang menurut dunia itu adalah benda-benda gaib. Waktu suami saya dulu sempat sakit-sakitan, setelah konflik dengan saudara-saudaranya, pada saat membuang benda-benda itu kami memperkatakan dengan iman bahwa roh yang ada pada kami jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Dan apa yang terjadi Bu, kesembuhan berangsur-angsur dirasakan oleh suami saya bahkan hingga saat ini. Yes, amin. Puji Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bahkan dengan perantaraan Ibu Debbie hidup kami bertambah hari bertambah dipulihkan dalam Tuhan. Terima kasih ya Bu, kiranya Tuhan senantiasa memberikan Ibu kesehatan, panjang umur buat Ibu sekeluarga, dipakai luar biasa oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan serta seluruh keluarga kami. Bahkan semua yang mendengar mesbah doa, amin, amin, amin. Luar biasa saudara kesaksian yang kita dengar malam hari ini. Ya puji Tuhan saudara ya. Dari kepahitan ya saudara-saudaranya menuntut di pengadilan, semua ya hasil kerja mereka diambil, bahkan mertua pun dituntut. Ya tetapi percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang yang mau terus hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan, dari 2011 mengalami kepahitan yang sangat kepada keluarganya. Tapi puji Tuhan, setelah mendengarkan khotbah-khotbah saya, mendengarkan mesbah doa firman Tuhan, sekarang mereka melepaskan pengampunan. Dan saya percaya ya Tuhan itu tidak lalai menepati janji-janjinya bagi orang yang mau taat dan setia. Ya, kita dengar malam hari ini karena Bapak menyimpan banyak kepahitan akhirnya sakit.
Sakit tidak mengerti diberi benda-benda gaib, ya bukannya semakin sembuh semakin sakit. Tapi puji Tuhan, semua itu sudah dibuang, ya puji Tuhan, ya. Dan sekarang Bapak sudah melepaskan pengampunan, bahkan terus mengalami pemulihan dalam keluarga dan rumah tangga. Yes, itulah yang Tuhan inginkan, ya saudara. Biarlah malam ini kita mendengarkan kesaksian ini dan kita perlu mencontoh. Saya berdoa supaya yang mendengarkan mesbah doa, mendengarkan semua firman yang saya sampaikan, jangan lagi kita menyimpan kepahitan, kemarahan, ya, dendam, buang semua hal-hal yang negatif itu. Kita mau terus berjaga-jaga dalam iman karena kita ada di hari-hari yang terakhir. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal 33, saudara. Ya, bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada Musa, kemuliaanku akan aku perlihatkan kepadamu, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih setia, kasih karunia kepada siapa yang aku mau beri kasih karunia, dan aku akan mengasihani siapa yang ku kasihani. Jadi saudara, ya Tuhan itu memberi kasih karunia-Nya kepada orang yang mau Dia beri. Makanya jadilah orang-orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, jadilah orang-orang yang mau menjadi sahabatnya Tuhan. Dan kali ini kita akan lanjutkan Keluaran pasal 34, dua loh batu yang baru. 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Ya, jadi kita ingat dulu Musa diberikan loh batu, dia pecahkan ketika dia turun dari atas gunung, dia melihat bangsa itu menyembah lembu, dia lempar loh batu itu dan loh itu pecah, dan Tuhan suruh ya dia membuat lagi dan Tuhan akan menuliskan ya sebagai pengganti dari loh yang dulu sudah pecah. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu, ya kata Tuhan. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Kita tahu karena Tuhan itu Tuhan yang kudus, jadi tidak boleh sembarangan. Ya, tidak ada orang yang boleh naik selain Musa yang dipilih Tuhan, tidak boleh ada kambing, domba, lembu, sapi atau apapun yang makan di padang rumput gunung itu karena pasti akan mati. Ayat yang keempat. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. 5 turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Ayat 6, berjalanlah Musa lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan kepada anak, kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ayat 8, segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Saudara, Musa meminta untuk bisa melihat kehadiran kemuliaan Allah itu. Ya, dan inilah tanggapan Tuhan. Ya, apakah kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah itu adalah karakternya, sifat-sifatnya, bahkan caranya berhubungan dengan makhluk ciptaannya. Perhatikanlah bahwa Allah itu tidak memberi Musa suatu penglihatan mengenai kuasa dan keagungannya, tetapi mengenai kasihnya. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kemurahan, anugerah, belas kasihan, kesetiaan dan pengampunan, serta keadilannya. Kasih dan kemurahan Allah benar-benar luar biasa, ya, dan karena itu kita beruntung saudara. Karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa. Musa berkata, engkau Tuhan yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya, yang membalaskan dosa, dan juga ya yang
pasti akan menghukum orang yang bersalah. Di dalam kasih setia Tuhan itu juga ada penghukuman. Ingat ya saudara, bukan hanya ya kasih setia tetapi tidak ada penghukuman. Banyak orang menganggap Allah itu dalam perjanjian lama adalah Allah yang murka. Ya, dia hanya Allah yang ditakuti. Tetapi ingat, dari sini kita melihat bahwa Musa mengatakan ya, sifat-sifat Allah itu Allah yang baik, ya Allah yang penuh kasih, Allah yang suka mengampuni, menerima ya pertobatan orang, bahkan ya dia Tuhan yang penuh kasih setia. Jadi tidak selama-lamanya dia murka. Ya ketika orang bersalah dan berdosa ya maka Tuhan murka, tapi kalau tidak maka kasih setianya itu selalu panjang sabar. Bahkan dia Tuhan yang mau menunggu pertobatan umatnya ya. Musa berkata di sana, engkau Allah yang maha pengampun, ya Allah yang maha penyayang. Lalu ya dikatakan di sana, segeralah Musa berlutut ayat 8. Ya Musa segera berlutut ya, lalu Tuhan di sana Musa juga berkata, engkau Allah yang membalaskan. Ya membalaskan dosa bapak-bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mengapa dosa itu berdampak kepada keturunan pada anak cucu kita saudara. Jadi jangan main-main dengan dosa. Karena dosa itu berdampak pada keturunan kita, pada anak cucu kita. Ya ini bukanlah hukuman yang sewenang-wenang saudara. Anak-anak tetap akan menderita karena dosa orang tua mereka. Ya karena itu pikirkanlah ya. Hati-hati dengan dosa-dosa itu. Misalnya saudara ya, ketika Anda terikat dengan dosa alkohol, ya dosa-dosa yang terlihat dengan jelas ya, dosa amarah, kepahitan, dosa-dosa ya kenajisan, percabulan, perselingkuhan itu akan ya membawa kutuk. Jadi lihat anak-anak yang hidup bapaknya itu selingkuh terus, ya pasti anak-anaknya juga akan rusak ya. Karena itu kita harus berpikir untuk melakukan dosa. Ya dosa-dosa yang terlihat jelas itu konsekuensinya itu sangat mengerikan. Ya sehingga kita bisa melihat ada anak-anak yang menjadi homoseksual, lesbian, mereka jatuh dalam seks bebas dan lain sebagainya, itu karena dampak dari dosa orang tua. Pasti saudara, ya seperti halnya kebenaran itu akan berdampak membawa berkat bagi anak cucu kita, sebaliknya dosa pun membawa dampak, membawa kutuk dalam kehidupan anak cucu kita. Ya dosa mungkin akan mengakibatkan Anda menderita saat ini, tetapi dosa itu ya juga bahkan dapat menimbulkan kepedihan yang paling rawan kepada keturunan anak cucu kita saudara. Ya karena itu hati-hati ya, berpikir 2 kali kalau mau melakukan dosa. Sebab dikatakan engkau Tuhan yang membalaskan dosa ya bapak-bapak kepada anak keturunan ketiga dan keempat. Tetapi bagaimana Bu kalau anaknya bertobat ya, makanya kita harus putuskan kutuk. Ya ketika kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, kita katakan, Tuhan aku putuskan kutuk atas keturunanku dari nenek-nenek moyangku, kutuk itu aku putuskan dalam nama Yesus, sampai di sini stop. Jadi kutuk itu tidak turun lagi kepada anak cucu kita. Sebab kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya ketika kita hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan, maka tidak ada dosa yang bisa menimpa hidup kita ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Ayat yang ke-10 firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, aku akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. 11 Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. 13 Sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya
kecemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara, Tuhan memperingatkan kepada Musa, Tuhan akan menghalau musuh-musuh mereka, orang Yebus, ya orang Kanaan, orang Hewi, orang Feris. Tuhan berkata, awas, jangan sampai engkau membuat perjanjian dengan mereka, supaya engkau jangan masuk ke dalam jerat mereka. Jadi Tuhan melarang saudara bangsa ini membuat perjanjian dengan orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang hidup di dalam dosa supaya jangan menjadi jerat. Sebaliknya Tuhan bilang mesbah-mesbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka. Ya, dan jangan sampai kamu menyembah kepada Allah yang lain. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang cemburu, kata Tuhan. Jadi jangan saudara ya, jangan coba-coba, Allah kita itu Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka bersinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan bersinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berbuat sinah dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Ya, Tuhan memperingatkan agar mereka tidak boleh ikut-ikutan. Ya, dengan bangsa itu menyembah berhala, ya membuat Allah lain, patung-patung dan lain sebagainya. Tuhan bilang kalau sampai engkau ikut dengan mereka, maka anak-anakmu akan bersinah dengan anak-anak mereka, lalu mereka akan sama-sama hidup, ya menyembah kepada Allah lain. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi kepada bangsa ini, saudara. Ayat 18, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Ya, Tuhan berkata, jadi Allah menyuruh umat Israel agar tidak ikut dalam upacara-upacara keagamaan, ya agama bangsa ini saudara ya, karena itu akan merubah kesetiaan mereka kepada Tuhan. Penyembahan orang kafir tidak mungkin dicampur dengan penyembahan kepada Allah yang kudus ya. Tuhan itu Tuhan yang cemburu, ingat saudara ya. Jadi ketika tugu-tugu keramat itu dan tiang-tiang ya mereka menyembah Baal, ya itu disebut dengan ya tugu-tugu dan berhala-berhala yang mereka bangun. Ayat 19, segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan akulah yang empunya, juga engkau ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba, tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ayat 21, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil dan pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Allahmu Israel, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. 25, janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memasak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini sebab berdasarkan firman ini telah ku adakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel telah melihat Musa, ya nampak
kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikanlah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkannya kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi kita melihat di sini saudara, Musa wajahnya bercahaya karena 40 hari 40 malam dia bersama-sama dengan Allah. Ya, dan bangsa itu dapat melihat jelas kehadiran dan kemuliaan Tuhan lewat wajah Musa yang bercahaya. Saya percaya ya dia Tuhan yang akan senantiasa memberkati menyertai hidup kita ketika kita taat kepada dia dan selalu setia mengikuti janji-janjinya. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih buat hak istimewa yang Tuhan berikan pada kami untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Bapa, mereka yang ada masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan turut bekerja campur tangan. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan. Roh Kudus berbicara secara pribadi. Yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepahitan, amarah, dendam, kami buang segala itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, judi online, yang terikat dengan ya narkoba, dengan segala macam yang bukan berasal dari Tuhan, kami katakan hancurkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan dan mengharapkan Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar hidup rumah tangga kami diberkati, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami dan seisi rumah kami memilih untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Berkati juga setiap mereka rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Berkati Tuhan yang adalah masalah ekonomi, berkekurangan, Tuhan cukupkan. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Yang ingin menjual aset, kami percaya Tuhan sanggup mempertemukan kami dengan orang yang terbaik. Terima kasih Bapa, terus berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan seluruh jajaran kabinet TNI Polri. Tuhan menyertai dan memberkati bangsa ini. Lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan tercurah sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang diberkati Tuhan, bahkan menjadi negara yang memberkati bangsa-bangsa lain. Berkati Bapa setiap mereka yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Turunlah kiranya berkat-Mu Tuhan atas setiap bangsa-bangsa ini, terutama yang bertikai. Kami terus berdoa buat Rusia, Ukraina Tuhan, biar perjanjian damai boleh segera terjadi. Tuhan, kami percaya bangsa-bangsa akan sujud dan tunduk kepada-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya malam ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu di dalam kehidupan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati-Mu dalam pekerjaan-Mu. Dia memberkati Engkau dalam kesehatan dan keuangan-Mu diberkati Tuhan, sehingga Engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bahkan bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati